Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. 4 remaja perempuan tersangka pembunuh sopir taksi online dikenakan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Polisi terus mendalami peran masing-masing pelaku yang membunuh korban di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kesimpulan sementara polisi, pelaku utama masih di bawah umur, sementara 3 pelaku lainnya turut membantu pelaku dengan perannya masing-masing. Polresta Bandung kini fokus pada 4 tersangka dan menduga tidak ada pelaku lainnya. Polisi juga sudah meminta keterangan orang tua pelaku. Ini kita pertama kasus 338 pasal pembunuhan, kemudian 340 pembunuhan berencana, kemudian kita lapiskan juga 365 pencurian dengan kekerasan karena kan mereka mengambil kendaraan. Sejauh ini sudah kita dalami apakah ada motif lain, ternyata memang mereka itu tidak punya uang untuk membayar sesuai dengan perjanjian yaitu membayar 1,7 juta. Mungkin harapan mereka begitu berangkat dari Bekasi akan mendapat uang di Pangalengan. Ternyata tidak ada uang, pada saat mereka bertemu kemudian merembukan untuk memutuskan menghabiskan nyawa daripada driver online ini. Saudara tak mampu membayar ongkos yang telah disepakati senilai 1,7 juta rupiah, 4 orang perempuan terlibat pembunuhan sopir taksi online yang jenazahnya ditemukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ironisnya pembunuhan justru direncanakan oleh salah satu pelaku yang masih di bawah umur. Ya, hanya gara-gara tak bisa membayar ongkos taksi online yang disepakati, 4 perempuan tega membunuh sang sopir. Polisi menyebut korban dianiaya hingga tewas oleh para pelaku. Berawal dari pesanan layanan taksi online oleh 2 pelaku dari Jakarta. Perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh hingga ke Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sekitar 3-4 jam perjalanan. Akhirnya disepakati ongkos taksi sebesar 1,7 juta rupiah. Di perjalanan ada 2 pelaku lagi yang naik dari kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Namun di tengah perjalanan, keempat pelaku tidak punya cukup uang sebesar 1,7 juta rupiah untuk membayar ongkos taksi. Tak terima ditagih oleh korban, para pelaku berniat membunuh korban. Ironisnya, yang merencanakan pembunuhan masih berusia 16 tahun. Korban akhirnya tewas karena penganiayaan. 30 Maret lalu, jenazah korban ditemukan di tepi jurang di Jalan Raya Banjaran, Pangalengan. Polisi mengonfirmasi korban bernama Samio Basuki Rianto. Olah TKP dilakukan polisi di lokasi penemuan korban. Hingga akhirnya juga ditemukan mobil korban yang kondisinya rusak di bagian kiri depan. Dari penemuan mobil korban, identitas para pelaku perlahan terungkap karena aksi mereka terekam kamera pengawas CCTV. Satu pelaku mengaku berniat mencegah pembunuhan korban. Namun ia akhirnya ikut membantu pelaku lain karena melihat korban melawan saat dianiaya. Awalnya si Iki jemput saya ke rumah, terus dia bilang mau jemput Risma ke Pangalengan. Terus kita diturunin di stasiun Bekasi dan nyari Grab yang bisa ke Bandung. Akhirnya ketemu si korban. Dan di jalan si Iki juga udah ada niatan mau ngebunuh. Tapi saya kira cuma bercanda, ternyata beneran. Saya cuma kayak bantuin pegangin korban doang. Itu yaudah, waktu itu Iki sempat kegigit tangannya, terus saya sempat pukul korban 2 kali. Ada niat untuk mencegah pelaku nggak atau Iki ini untuk melakukan eksekusi terhadap korban? Awalnya mau cegah, cuman karena di situ juga udah terlanjur terjadi, jadi saya lanjutin juga. Polisi menyebut para pelaku saling mengenal lewat aplikasi kencan. Mereka sebelumnya tidak punya catatan kriminal.
Dan saat ini keempat tersangka telah ditahan di Polresta Kota Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Mereka berempat ini disangkakan pasal terkait pembunuhan dan juga pencurian dengan kekerasan, di mana mereka ini diancam hukuman tahanan 20 tahun penjara minimal dan juga maksimal penjara seumur hidup. Saudara, dengan keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus pembunuhan supir taksi online ini agaknya menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk senantiasa mengawasi anak-anak mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Andri Iskandar melaporkan.